Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Aman. warahmatullahi. Suaranya aman ya? Beribu penghormatan dan penghargaan senantiasa Abah sampaikan kepada para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Para kiai, para ustadz, para santri yang tergabung dalam anak-anak Abah. Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, baik atau buruk menurut kita, adalah dalam lingkup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lingkup selamat sejahtera yang diartikan secara harfiah bahasa Indonesia, warohmah dan wabarokah itu adalah sejahtera. Sehingga insya Allah ini menjadi landasan dasar berpikir secara lebih terbuka, berpikir lebih fleksibel, berpikir lebih jauh tentang apapun yang kita jalanin. Hari ini, terutama di bulan ini ya, Abah menyebut ini adalah bulan Ibrahim, di mana fase semua runtutan perjalanan yang dikemas dalam ritual haji dan yang selama ini kita kenal dengan aktivitas ibadah haji adalah aktivitas yang beliau jalankan, yang kemudian oleh Allah disyariatkan, yang selanjutnya diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad SAW. Prinsip dasar yang dibawa oleh baginda Nabi Ibrahim adalah komunikasi dan komunikasi. Komunikasi antara diri dengan dirinya sendiri, komunikasi antara diri dengan lingkungannya, komunikasi antara diri dengan keluarganya, komunikasi antara diri dengan makhluk yang lainnya, dan komunikasi antara diri dengan Tuhannya. Nah, lingkup bahasa komunikasi dan komunikasi inilah yang kemudian senantiasa kita kemas dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Apapun yang dijalanin oleh baginda Nabi Ibrahim senantiasa dalam lingkup totalitas, dzahiron wa batinan. Sehingga dalam prinsip dasar yang beliau ajarkan tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Karena dalam prinsip beliau, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sehingga untuk apapun yang kita pikirkan termasuk, apapun yang kita ucapkan termasuk, apapun yang kita lakukan, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga dikemas dalam kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Nah, di bulan Ibrahim ini fenomena menarik bisa kita petik salah satunya. Setiap orang punya fase untuk mendapatkan sinyal-sinyal ketertarikan terhadap sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Namun, Abah senantiasa berharap bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dengan kesadaran
kita belajar untuk ridho terhadap ridhonya Allah. Kita belajar untuk senantiasa ridho dengan apa yang terjadi. Kita juga senantiasa belajar untuk ridho terhadap kenyataan yang terjadi. Sehingga bahasa musibah yang disampaikan Yai Abid sebenarnya adalah kenyataan hidup. Kenyataan dari apa yang kita jalankan, efek dari apa yang kita pikirkan, dan sesuatu yang hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini butuh kecerdasan untuk menangkapnya. Pelan-pelan Abah coba untuk mengurai. Syukur-syukur dicatat ya. Di malam ini mungkin fenomena yang terjadi di langit dalam prosedur haji nggak banyak yang bisa mengikutinya. Karena aktivitas haji berjalan dan diperuntukkan bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh umat Rasulullah fil alamina, untuk dunia, bukan untuk bumi, bukan hanya untuk bumi saja, bukan hanya untuk penghuni bumi saja, tapi untuk dunia. Makanya ada bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang kita maksudkan, dunia yang dalam Al-Quran sebutkan itu bukan bumi, tapi alam semesta. Sesuatu yang jangkauannya sangat jauh. Sesuatu yang melibatkan seluruh bagian-bagian tertentu yang masing-masing bagian itu punya tugas dan fungsinya masing-masing untuk saling melengkapinya. Yang masing-masing itu punya ikatan perjanjian luar biasa, sehingga dalam keterikatan sinkronisasi aktivitas itu melibatkan aktivitas zahir dan batin yang dikemas dengan bahasa amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Semuanya punya ikrar yang sama dari waktu ke waktu, sehingga bahasa ini sangat fleksibel, bahasa ini sangat universal. Ketika kalimat ini kita sampaikan hari ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun, apapun yang hari ini terikat dengan aktivitas kita, yang saling bergantung, yang saling bekerja sama, yang bersinkronisasinya itu ketemu, itu mungkin berbeda dengan sesuatu yang terjadi di era nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalimatnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun, sehingga ikrar mereka pun sama. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Dengan perumpamaan seperti ini, hari ini mungkin kita jadi santri, dulu mungkin kita jadi murid di SD, kemudian setelah waktu berjalan kita masuk di jenjang lulus S1, S2, kemudian jadi guru. Nah, guru yang hari ini pun mengatakan bahwa gurunya punya jasa besar. Guru yang hari ini pun menjalankan aktivitasnya punya penghormatan dan penghargaan pada orang-orang yang pernah mencetak dia sehingga hari ini jadi guru. Begitu juga dengan para utusan. Para utusan-utusan yang sampai hari ini pun mengakui bahwa dia meyakini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raganya tentang keberadaan para utusan ini. Dengan kalimat yang tadi, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Nah, fase ini butuh penjabaran, nggak ribet-ribet banget sebenarnya kalau kita mau terbuka. Kalau kita mulai membiasakan diri bersikap seperti halnya orang bodoh.
Karena kalau hari ini dalam posisi kajian ini kita dalam posisi pinter, maka kita nggak akan pernah menemukan manfaat dari pengetahuan yang hari ini kita bicarakan. Istilah yang kemarin apa ya, gelas penuh ya. Kita nggak pernah belajar, sehingga apapun yang kita bicarakan seolah-olah kita sudah tahu. Padahal setiap pengetahuan yang hari ini kita dengarkan fasenya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai dokter profesor. Kalimatnya sama tentang amanah Rasul bima unzila ilahi mirabbihim wal mu'minun. Kalimatnya juga sama tentang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalimat bismillah juga sama dari dulu sampai sekarang. Namun dari waktu per waktu perkembangan terjadi ke kita dan waktu terus bergulir, sehingga pemaknaan, pengertian bahasa tentang Al-Quran, pengertian bahasa tentang ayat-ayat, baik itu ayat kauniyah, ayat kauliyah, ayat nafsiyah maupun ayat apa ya, ayat tarkhiyah mungkin ya, itu terus berkembang selama kita mau belajar. Nah, cara membuat gelas ini tidak penuh, maka pengetahuan yang didapat jalanin. Karena setiap perjalanan, setiap kita menjalankan, kita mengaplikasikan pengetahuan itu, kita akan menemukan permasalahan baru. Kita menemukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Beda lagi kalau kita udah merasa tahu. Kita nggak pernah tahu tentang sesuatu yang belum kita mengerti karena kita merasa tahu. Abah senantiasa menyarankan untuk kita senantiasa terbuka diri, terbuka pikiran, terbuka telinga, terbuka hati, terbuka matanya terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita, termasuk sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, perkembangan waktu setidaknya diikuti oleh perkembangan cara berpikir, perkembangan cara mendengarkan, perkembangan cara mengaplikasikan tentang sesuatu, termasuk persikapan-persikapan terhadap sesuatu yang kita jalanin. Sehingga yang namanya masalah tidak membuat kita menjadi terbelenggu. Karena pada hakikatnya masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu perlu dipahamin. Supaya apa? Dalam pemahaman yang kita lagi gali berkaitan dengan komunikasi dan komunikasi ini, arahnya menuju pada menjadi manusia yang seutuhnya. Menjadi manusia yang bisa menemukan jati dirinya sebagai manusia, yang bisa mengendalikan emosinya atau perasaannya, yang bisa mengendalikan tujuan hidupnya, yang bisa mengendalikan kemauan-kemauannya. Nah, selebihnya Abah mengajak semua anak-anak Abah, termasuk para ustadz, para kiainya, untuk masuk ke dalam dirinya. Dalam 24 jam, 12 jam yang terjadi, dibagi ya, 12 jam siang dan 12 jam malam. Kira-kira pikiran kita lebih banyak kemana sih? Yang bergerak lebih dominan itu pikiran kita atau hati kita? Nah, ini urusannya sangat personal. Dan ini sangat imani istilahnya. Ini sangat alif lam mim ini namanya. Jadi dari kemauan kita untuk menjadikan pembagian waktu 12 jam siang dan 12 jam malam untuk menemukan titik konektivitas kita
ini seharian ini dominasi kita oleh aktivitas pikiran kita atau hati kita nih. Baru kemudian nanti bedah lagi di pemahaman yang selanjutnya. Dari pikiran dan hati kita ini yang arahnya ke Sang Maha Pencipta atau untuk urusan duniawi ya nih. Gitu. Jadi istilahnya begini ya. Abah akan bercerita sedikit bahwa kita hidup di bumi. Tapi bumi bagian dari dunia. Dunia yang disebutkan di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah satu bentuk kehidupan yang saling terkait di jagat bumi dan jagat langit. Untuk membedakannya di kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini lebih gamblang nanti. Jadi ketika kita ngomong sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawiya, itu sebenarnya yang mana nih? Karena duniawiya ini satu tatanan yang kompleks. Bisama'i wa fil ardi wa min umasyi'ta min syai'in ba'du. Misal gini, wa min umasyi'ta min syai'in ba'du kita tafsiri sesuatu yang belum diketahui. Dulu ketika kita SD, kita berpikir tentang langit adanya apa. SMP, SMA udah beda lagi, ternyata bahasanya udah beda. S1, S2, S3 udah mulai beda lagi. Ada ilmu yang mempelajari tentang langit. Ada kalimat planet, ada kalimat tata ruang angkasa, ada kalimat galaksi, ada kalimat universe, ada kalimat antar galaksi, galaksi ini, galaksi itu, dan seterusnya. Nah, bisa jadi wa min umasyi'ta min syai'in ba'du ini satu pemahaman tentang sesuatu yang belum kita ketahui, tentang angkasa lah misal, tentang bumi lah misal, tentang sesuatu apapun lah itu. Nah, ini akan lebih gampang membuat kita nggak terjebak pada fenomena-fenomena yang duniawi ya. Agak membingungkan memang karena harus dipilah ini urusan bumi atau urusan dunia. Kita hidup di bumi yang menjadi bagian dari dunia. Dunia langit, dunia bawah, dunia apa namanya? Fit dunia sama fil ardi. Nah, ini akan membedakannya di situ. Jadi kalau ngomong tentang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, maka kita harus dengan kesadaran bahwa kita hidup di bumi, bukan di dunia. Yang menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan langit dan seisinya, yang juga menyebutkan sesuatu setelahnya. Nah, bingung ya? Ini nggak boleh bingung. Kalau ini ditemukan rumusannya, kita nggak bingung-bingung amat dalam permasalahan yang kita anggap masalah itu. Dengan pertanyaan yang membuat kita menjadi apa ya namanya ya, harus punya fondasi untuk menemukan formulasi solusi misalnya. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan. Makanya tema kita selalu kajian. Kajian itu beda dengan pengajian sebenarnya. Kalau pengajian satu arah kayaknya ya. Tapi kalau pengajian itu satu arah. Tapi kalau kajian ini dihadiri orang-orang yang punya konsep-konsep yang berbeda-beda untuk menemukan konsensus atau kesepakatan tentang sesuatu yang tidak dalam paksaan dan tidak dalam keterkungkungan. Nah, ini butuh pemahaman luar biasa. Nggak tahu deh, hari ini agak berbeda kayaknya nuansanya di antara separuh kan gitu.
Kopinya boleh diminum deh, biar nggak tegang-tegang, nggak terlalu tegang. Oke, kembali pada bab yang agak membingungkan, membedakan antara dunia dengan bumi, kan gitu. Kita hidup di bumi, tapi berpikir kita penuh dengan ketidakpastian. Kalau ngomong tentang dunia, tentang duniawiyah, itu sesuatu yang masih dalam angan-angan kayaknya. Tapi kalau kita ngomong tentang di bumi, itu adalah kepastian. Sesuatu yang udah nyata. Ada perumpamaan begini. Ntar, apa ya? Nih kopi. Abah minum kopi. Yang Abah minum itu kopi atau airnya? Nah, kopi penamaan dari air yang udah dicampurin sesuatu yang esensinya adalah air. Sementara air sendiri adalah nama dari zat cair. Nah, biar makin mumet nih. Ini kopi, ya. Ini air. Ini identitas. Ini zat, ya. Di tangan kiri Abah ini zat cair yang kita kasih identitas namanya air. Yang kemudian karena dicampur dengan sesuatu kita kasih nama lain kopi. Sementara kalau pertanyaannya begini, yang Abah minum itu air, kopi, atau zat ini? Yang diminum air. Air masih identitas dari zat. Biar pusing nih. Sementara nanti yang kita pahamin, kopi dikasih nama kopi apa kalau di sini? Kopi 01 ya. Kopi 01, kopi Raja Singa, kopi apa? Kapal api, Torabika. Macam-macam lah kan gitu. Nah, menemukan bahasa tentang dunia, menemukan bahasa tentang bumi itu penting. Supaya kita tahu esensi kita gimana nih. Kita ini sebenarnya hidup di mana sih? Pikiran kita lagi kemana nih? Ke sesuatu yang kenyataan atau masih dalam gambaran penamaan? Gimana? Dah. Karena ini makin lama makin jelimet kalau ini tidak dibedah lebih detail. Jadi sadarilah kita hidup di bumi, dan bumi berkaitan dengan alam semesta ini. Bumi berkaitan dengan sinkronisasi sistem yang kita sebut Rabbul Alamina. Dan sinkronisasi Rabbul Alamina ini ada yang ngaturnya. Nah, PR kita itu yang pengatur ini dah. Ada zat, ada air, ada kopi, ada nama-nama kopi. Air juga begitu. Air punya nama-nama lain. Air keran, air isi ulang, air aqua misalnya. Terus air mana? Kalau di Al-Maghribi ada air kali buat wudu misalnya. Ada lagi air tetes di bawah. Ada lagi air tampung di situ. Ya. Kenyataannya kita yang mana nih?
Kita masuk dalam identitas yang diidentifikasi kembali atau kita dengan kenyataannya. Karena ini berkaitan dengan pemaknaan tentang musibah. Musibah secara budaya itu mesti nggak enak deh. Padahal hakikat musibah apa? Iya kan? Kenyataan. Kita nggak pernah terima kenyataan. Sementara doa yang dulu orang-orang lama selalu kalau kita lagi sekolah gitu ya, sebelum guru masuk ke ruangan ada doa bersama yang selalu mengungkapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah. Kita ridho dengan ridhonya Allah. Dan kita berkomitmen bahwa berserah diri, manut, itu adalah jalan hidup. Sikap hidup. Dan kita selalu menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sebagai acuan, sebagai rule untuk melakukan aktivitas kehidupan. Nah, ini nih PR nih. Kosongin otaknya, buang isi gelasnya. Ngapain juga ngumpul-ngumpulin pengetahuan gak dijalanin, bikin hidup makin sebel. Jadi karena apa? Setelah pengetahuan itu dijalankan, pengetahuanmu gak berlaku lagi, karena dirimu akan mendapatkan sesuatu pengetahuan baru dengan kesadaran baru setelah itu dijalankan. Kalau kita masih menumpuk pengetahuan dengan teori-teori tertentu itu, maka dirimu bergeraknya mundur. Sementara ini pengetahuan kemudian dipahami menjadi keyakinan yang terbentuk karena observasi dan perjalanan yang masing-masing jalanin. Ini di dalam proses ini akan mendapatkan pengetahuan baru pastinya. Ada pertanyaan baru di dalamnya pastinya. Kemudian menemukan jawaban kembali. Nah, pengetahuanmu yang awal ini akan tidak lagi berlaku karena udah ditutupin oleh perilaku yang kita terapin, sehingga di situ menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang anehnya kita nggak memahami bahwa ini adalah ilmumu sejati. Ilmu setelah dijalanin. Karena pengetahuan ini 10 orang yang dengerin, bisa jadi setelah dijalanin kesimpulannya masing-masing nih. Definisinya masing-masing, pengalamannya masing-masing, rasanya beda-beda. Itu yang bikin kita senantiasa jadi sering on. Karena kita ngumpulin memori pengetahuan di otak. Nggak dijalanin. Kita lupa dengan pesannya Sayyidina Ali. Catat pengetahuanmu di buku. Ikat pengetahuanmu di buku. Di tulisan. Sehingga nanti setelah dijalanin, kita menemukan hal-hal yang baru itu. Nah, konsep ini akan membedah di pemahaman komunikasi dan komunikasi ala Nabi Ibrahim. Dengan tingkat kecerdasan IQ beliau, dengan kecerdasan emosional beliau, penataan perasaan beliau, dengan kecerdasan spiritual beliau, mampu menemukan formulasi yang hari ini juga kita masih diwajibkan untuk menjalankannya. Dan itu referensial, langsung Allah yang kasih tunjuk. Yang disampaikan melalui Al-Quran, yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad, yang dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, warasatul anbiya bil ilmi, sampai ke kita hari ini. Ini penting ya. Jadi paling enggak hari ini mulai ada keberanian untuk mengakui bahwa
dalam 24 jam waktu kita banyak yang terbuang, banyak kita penuhi dengan sesuatu yang sifatnya duniawi ya, dengan sifatnya dengan kenyataan di bumimu, karena bumi Jakarta dengan bumi Mojokerto, bumi Malang, bumi Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro beda loh. Kadang di sini hujan, sono enggak. Kadang sono hujan, sini enggak. Kadang sini hujan gerimis-gerimis, sana udah petir, badai, dan seterusnya. Kadang hari ini kita udah nongkrong, ngopi, nyantai, saudara kita yang lain masih naik motor pulang kerja. Kadang masih dalam pekerjaannya. Nah, ini yang kita harus pahamin. Betul, ini harus kita pahamin. Kalau kita langsung naik di pahaman bahwa kita hidup di dunia, maka konsepsi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du pasti kita udah ada di dalamnya. Meskipun bacaannya setiap sholat kita pakai nih. Bahkan beberapa menggunakan itu sebagai zikirannya. Sebagian dipakai untuk perenungannya. Boleh. Jadi diingat, kita hidup di bumi. Nah, kenyataannya itu, bumimu, bumiku, bumi kita ini beda. Seolah sama. Nah, PR-nya di situ tuh. Menerima kenyataan hidup. Menerima musibah-musibah dengan lapang dada. Musibah dalam artian yang lebih cerdas dong. Bukan musibah-musibah yang kesialan-kesialan itu. Tapi hakikat musibah yang sebenarnya. Wah, ini butuh kecerdasan luar biasa ini. Nah, sampai di sini kita ngobrol deh. Kita ngobrol. Kira-kira dari 3 tokoh, mulai Yai Ibnu, mulai Yai Abid, terus Yai Husni Mubarak, kemudian Abah dengan fenomena orang harus berpikir keras, kira-kira yang nyantol di poin yang mana nih? Abah awalin dari apa? Ustadz Munir di Kentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman yang saya dapat dari apa tentang penyerahan diri dan bisa menerima apa saja yang sudah kita hadapi, kita jalankan, dan bagaimana kita untuk menerima proses tersebut dan menyikapinya dengan baik. Mana ya? Terus tentang dunia dan bumi gimana? Nah, tentang dunia dan bumi itu kita harus membedah. Kalau yang Munir pahami kan diri manusia itu juga terbagi beberapa bagian, dan begitu juga bumi mempunyai beberapa bagian, dan ada banyak, misalkan ya, kayak air, uranium gitu, di tanah, di air, di udara. Jadi
bumi itu ada apa ya? Bahan bakunya. Bahan bakunya. Ada kayak iya bahan bakunya yang di kumpulkan jadi satu akhirnya menjadilah bumi. Oke deh. Oke, Munir. Matur suwun. Dilanjut sama siapa iki ya? Pak Sure denger sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 bab penjabaran itu mau sing menarik sing di Pak? Sing nyantol nang sampean sing di? Pak apa? Dari sekian penjabaran tadi itu saya tertarik dengan kata-kata yang Ustadz Husni tadi yang mengatakan apa ya, Ustadz Husni apa itu tadi ya, pokoknya yang mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil tadi lupa. Oh iya. Ya, kalau emang dipikir secara logika kan itu seperti hukum kausalita gitu ya. Apa yang kita lakukan pasti nanti kita akan menunainya gitu kan ya. Tapi selama ini saya cukup mengambil hikmahnya saja dari beberapa pengalaman saya, dari teman-teman saya, saudara atau siapapun itu. Kalau saya pribadi ya, saya nggak apa istilahnya itu, nggak berani mengatakan kayak seperti tadi itu usaha tidak mengkhianati hasil itu. Soalnya beberapa kasus pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dan ya itu tadi saya cuma mengambil hikmahnya aja. Mereka yang berusaha sekeras-kerasnya istilahnya ya dalam usaha atau mungkin dalam belajar, tapi pada akhirnya di satu titik itu mereka terpatahkan. Nah, dan itu kan berulang-ulang seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya pribadi ya setelah kita berusaha itu ya kita nggak berharap apapun usaha dari yang kita kerjakan itu hasilnya itu ya apa ya istilahnya itu dikembalikan lagi, mungkin dengan sifat yang wala kulli syai'in qadir itu mungkin sih. Dari situ pertanyaan saya itu yang dari dulu sampai sekarang itu, apakah kita terus dengan keadaan seperti itu ya saya ya, dengan kegagalan kita mencoba lagi itu seterusnya begitu atau gimana Pak? Jadi gini ya. Pengetahuan yang kita dapat kalau kita aplikasikan, maka di dalam aplikasi itu mau pengetahuan tidak lantas memberikan semua solusi. Makanya proses ini akan terhenti kalau udah merasa tahu. Mereka yang gagal, mereka yang menemukan kegagalan itu karena pengetahuannya kurang cukup. Makanya kita udah diteorikan harus terus belajar. Mulai dari dalam perut sampai liang lahat. Artinya hukum ini menjadi hukum kepastian bahwa mereka yang berproses untuk menemukan sesuatu yang dicapai, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tambahan untuk melengkapi situasi yang saat itu terjadi. Misal, ya, kita udah dikasih bekal bahwa hari ini akan hujan, kita bawa payung atau jas hujan, iya dah. Tapi dalam kenyataan perjalanannya ternyata tempat yang kita tuju atau jalan untuk menuju tempat yang kita tuju itu banjir. Apakah payung ketika angin kenceng dan naik motor efektif untuk dipakai dalam perjalanan? Lebih efektif mana, payung atau jas hujan? Jas hujan.
butuh kecerdasan untuk menentukan pilihan. Padahal tadi ilmunya sedia payung sebelum hujan. Iya. Ketika dijalankan betul, akhirnya kan di kejadian kedua seseorang itu bawa payung juga bawa jas hujan, atau hanya bawa jas hujan, kan begitu. Sementara kalimat di ilmu yang pertama, sedia payung sebelum hujan, kan begitu. Tentunya sebelumnya tidak ada pesan itu terjadi, jalanlah ke sana, naik motor jalanlah ke sana, atau naik motor berangkatlah dirimu dari Gresik ke Mojokerto misalnya. Kemudian jalan kaki lah dari Gresik ke Mojokerto. Dapatlah ilmu, ternyata setelah jalan kaki jarak tempuh yang sekian kilometer itu melelahkan dan butuh waktu yang sangat panjang. Akhirnya dapat ilmu baru, butuh alat transportasi yang namanya motor. Berangkatlah kemudian naik motor ke Mojokerto. Setelah dijalanin ternyata di tengah hujan. Maka kemudian dapat ilmu baru, berkendaraan akan lebih cepat ke sana, namun akan terkendala ketika ada hujan. Maka dapat ilmu baru, muncullah bawalah payung sebelum hujan. Karena otaknya masih terkunci pada payung doang, tidak berpikir kalau naik kendaraan pakai payung bagaimana coba. Mapet-mapet kan. Ini bisa kabur itu payungnya, kan bisa kebalik kan gitu. Maka penterjemahan bahwa payung sebelum dalam perjalanan itu digantilah dengan kecerdasannya pakai pelindung hujan yang kita kenal sebagai jas hujan. Jalan kemudian kita pakai jas hujan, naik motor menuju Mojokerto. Ternyata di tengah jalan banjir. Maka dibutuhkanlah alat untuk mempermudah melihat cuaca, melihat suhu, melihat berita. Pakailah handphone, pakailah media yang lainnya. Nah, inilah ilmu. Ilmu yang kita terapin hari ini akan menghasilkan ilmu-ilmu baru, dan itu sifatnya sangat personal sebenarnya. Nah, yang menariknya lagi, kebiasaan ini, ilmu-ilmu yang seperti itu dicatat sama orang lain, ditulis di bukunya, ditulis di statusnya. Kemudian kita yang membaca buku itu menganggap bahwa ilmu itu akan menjawab permasalahan-permasalahan yang kita jalani nantinya. Nah, kita masuk di mana nih sekarang? Di fenomena menuju Mojokerto dari Gresik, naik jalan kaki, naik motor, bawa payung atau bawa jas hujan, kemudian ternyata udah bawa motor pakai jas hujan, ternyata di tengah-tengah banjir nih. Tapi kalau kita pakai handphone, kita akan mengetahui berita. Di tengah-tengah jalan nanti ada hujan deras dan banjir sehingga jalanan terputus. Nah, dalam proses berjalan dari Gresik menuju Mojokerto, maka ambillah jalan yang lain, kan kesimpulannya begitu. Dengan kecerdasannya dia dapat ilmu baru, dia memutar, ambil jalan lain, sehingga akan ketemu pada tujuannya itu. Nah, ini juga begitu. Berkaitan dengan apa nanti yang didapat setelah melakukan itu, hasil kita mah ridho, kita rela, kita pasrahin semuanya. Itu bukan semata-mata wallahu a'lam kulli syai'in qadir itu diterjemahkan dengan bahasa yang negatif. Dirimu aja nggak ngerti yang dituju kok. Diri kita aja kadang-kadang ragu dengan apa yang kita hasilkan kok. Kita nggak bisa nerima kenyataan ternyata setelah dagang hari ini, ternyata hujan. Maka dagangan sepi, kita nggak terima dengan prosedur itu. Nah, yang jadi PR itu menerima kenyataan ini loh yang penting. Pemaksimalan energi untuk mencapai sesuatu, kemudian setelah menghasilkan sesuatu apapun itu bentuknya, terima. Karena dalam prosesnya udah dapat ilmunya. Dalam prosesnya ada pembenahan pola pikir, ada pembenahan pengambilan kesimpulan, sehingga nanti
ada evaluasi. Oh, hari ini sepi karena hujan. Oh, coba deh diulangin lagi. Apakah lantas setelah hujan sepi terus kita nggak dagang? Nggak juga. Kita kemudian dagang lagi. Ternyata rame deh. Pas kebetulan hujannya Jumat. Sabtu ternyata rame. Apakah nanti kita menjadi ukuran ketika sepi kita udah nggak terima, ketika rame kita lupa diri misalnya. Ternyata hari Senin sepi lagi. Karena apa ngono? Orang-orang nggak bisa terus jalan jajan atau beli dagangan kita. Orang-orang akan beli, banyak yang beli karena Sabtu dan Minggu libur. Nah, kenyataan di hari Jumat, hari Sabtu, Minggu dan hari Senin itu harus diterima. Dan itu butuh penjabaran-penjabaran begitu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus menggali pengetahuan, mengaplikasinya dan menemukan kesimpulannya. Yang akhirnya apapun hasilnya kita bisa terima itu dengan lapang dada. Begitu. Misal begitu kan. Nah, itu berkaitan dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak sepenuhnya Allah yang ngatur, jangan salah. Karena kita udah perencanaan. Kan gitu. Makanya melakukan sesuatu tanpa perencanaan bahaya juga. Sesuatu yang terlalu direncanakan juga bahaya juga. Karena apa? Yang tadi rencananya bawa payung doang. Ternyata begitu naik motor nggak bisa dah. Ini payung bisa terbang kan gitu. Nah, ini butuh kecerdasan. Makanya insya Allah selama kita tidak menganggap bahwa kita tahu semua hal, kita terus membuka diri untuk berpengetahuan baru, mengembangkan potensi pengetahuan yang masing-masing punya buminya sendiri-sendiri. Karena pengalaman dagang apa, jualan apa, usaha apa, setiap orang, setiap wilayah, setiap waktu beda. Makanya dibutuhkan kecerdasan secara manajerial, kecerdasan secara ilmu marketing misalnya. Kalau jualan jangan saat hujan, kalau jualan bakso waktu musim hujan oke, kan gitu. Nah, ini yang dibutuhkan supaya dalam metode-metode penerapan hakikat agama, penerapan hakikat ilmu pengetahuan itu kita tidak terkunci pada sesuatu yang monoton. Nah, oke, bisa dipahamin ya. Insya Allah itu insya Allah dengan berpikir ini, inovasinya akan oke deh. Oke, nyebrang di Kalimantan. Apa yang dinamakan kesadaran itu sama dengan penerimaan yang tadi, Pak? Salah satunya. Karena dirimu mengakui hari ini nggak hujan, maka payung nggak perlu dipakai, jas hujan nggak perlu dipakai. Tapi dirimu sudah menyiapkan itu. Itulah kesadaran. Dan dirimu menerima kenyataannya. Masa nggak hujan pakai jas hujan? Enggak kan? Nah, semacam itulah. Oke, terima kasih Pak Sore yang di Gresik beralih ke wilayah yang sangat jauh, Kalimantan. Pak Kusuma. Iki sesuai krebu kayak Ahmad Albar ya. Kesimpulannya apa kesimpulan? Yang menarik apa yang menarik menurut sampean yang di Kalimantan? Allah semuanya jadi bahagia sama-sama. Gembira salut. Kadang saya baru ikut tapi saya mendengar penggalan terakhir ya. Jadi yang dididik sama Ustadz Munir, terus Mas Sure. Kalau sederhananya sih dalam pengetahuan bumi ini sebenarnya sudah tersistem. Tinggal kita mau bikin sistem yang bisa include dalam sistem keadaan sirkulasi kehidupan
atau mengupgrade diri gitu. Contoh semisal sih apa ya, kita menyesuaikan dengan situasi, terus selalu analisa diri untuk upgrade bentuk penerimaan kita sih gitu. Kalau ada yang kurang-kurang mohon petunjuk. Matur suwun. Loh, kesimpulannya ikut ah. Oh iya wes. Sistem sebenarnya. Sistem ya sistem. Dari Kesimpulannya dulu semuanya sudah tersistem. nah, Cuman kita belum sadar betul kita menempatkan diri di sistem mana. berarti bumi ku ya tersistem, dunia ya tersistem, kan begitu. Cuman pengetahuan kita masih terjangkau dan patah-patah kan. Sudah ada polanya. Oh, oke deh. Ya wes, oke, terima kasih Pak Kusuma yang di Kalimantan. Iki aku nyebrang nang ngene ndi iki. Jakarta cek waduh pisan. Jakarta. Mas Abi. Kesimpulannya apa Mas Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya cuma bisa ngejalanin, menerima dan mengusahakan. Gitu ya. Terus mikirnya kapan nih? Mikir apa, Mbak? Biar bisa bedain antara mikir sama kepikiran loh. Nah, Ini kepikiran. bedanya mikir sama kepikiran itu jelas loh. Iya, Mbak. Kalau yang pola terakhir ini banyak kepikiran deh namanya. Karena yang kalau mikir nanti nemu solusi, nemu pengetahuan baru. Ini mah mikirnya sama, melulu puter-puter, melulu nggak ada kesimpulan. Jadinya pening, pusing. Iya. Jadinya makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kan begitu. Ya belajar untuk menerima kenyataan, kemudian setelah kita tahu kenyataannya seperti apa kita terima, apa deh yang harus dilakukan, kan begitu. Nah itu yang minimal hari ini itu yang perlu kita garis bawain ya. Oke Mas Abi, insya Allah berkah dan Allah. Oke, geser lagi ke Malang Selatan. Pak Wid karo Bu Wid. Apa kesimpulannya? Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang pertama yaitu kita harus bisa ridho atas ridhonya Allah. Ketika kita mampu untuk memposisikan diri di situ, maka istilah musibah itu gak diterjemahno negatif ngono ya. Negatif dan positif pun itu tidak ada. Kalau kita sudah ridho dengan ridhonya Allah. Yang kedua mengenai dunia dan bumi. Bumi itu adalah bagian dari dunia. Terus kaitannya ambek donga Rabbana atina fid dunya hasanah karo Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi iku ya apa kok penerapannya? Dor aja suwe.
bukan sifatnya juga. Dunia itu kan apa ya, sebelum kita masuk ke alam, dunia itu kan alam. Sedangkan kalau milkus samawati wa milul ardi itu, kalau kita mengistilahkan itu jagat. Oh iya. Jagat raya. Jagat raya itu ada bumi, ada galaksi dan lain sebagainya. Jadi dunia itu bagian dari apa? Tahapan-tahapan alam. Belum kita di dunia, kita di alam arham, kemudian dunia, kemudian alam akhirat. Dan bumi itu adalah bagian dari dunia. Itu kesimpulannya. Mana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek buwit ya apa buwit? Jumpa. Hitam. Dong. Wah. Ini Kasar suka buwit. tidur, Pak. Kalau ngaji Kasar suka buwit. tidur. Oke, matur suwun Pak Wit karo Bu Wit yang di Malang, saiki nang Jakarta ya. Jakarta. Mas Irfan. Assalamualaikum Mas. Amin. Waalaikumsalam. Tema yang melekat apa nih? Dari 3 tema. Dari Abah, terus Yai Abid sama Profesor, yang aku tangkap sih ya tentang keikhlasan hati dan kelapangan dada untuk menerima segala ketetapan itu, Bro. Kalau yang tadi Abah bahas itu tentang jagat bumi dan jagat galaksi itu sama seperti yang saya dapat sih ya, Bang. Yang saya dapat sih kesimpulan itu seperti jagat bumi itu ya kenyataan hidup yang ada di muka bumi ini, yang sehari-hari kita lalui, yang jagat-jagat alam semesta ini, jagat cilik kalau kata mbah saya. Oh gitu ya. Cuma kalau ya jagat besarnya itu lebih ke dalam diri, lebih kesadaran diri. Kalau kita sudah berusaha tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan, ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Setelah itu observasi kembali, baru mendapatkan ilmu baru lagi kalau kata Abah. Gitu ya. Kita mendapatkan ilmu lagi. Itu sih yang saya dapat. Nah, setelah itu kalau misalkan gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai berhasil, sampai yang lahat. Gitu ya. Ya, gitu. Setiap individu, setiap manusia mempunyai kitabnya masing-masing. Ya, kita punya perannya masing-masing. Ada porsinya sendiri-sendiri. Oh gitu. Oke deh. Cuma dalam menjalankan keseharian kehidupan kita, gimana caranya Allah bisa ridho, sama kita pun bisa meridhoi apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu sih yang aku dapat. Gitu ya. Oke deh, Irfan yang di Jakarta pulang kerja langsung nongkrong ya. Oke deh, terima kasih. Insya Allah berkah. Geser ke Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Amin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Guru Yusuf? Alhamdulillah, Abah. Alhamdulillah baik.
kesimpulannya dari pembicaraan tadi sama Abah, bahwa hidup itu harus sinkronisasi gitu antara rasa dan zat yang Abah yang Abah logikakan tadi antara air dan kopi dan zatnya air dan zatnya kopi gitu ya. Itu harus sinkronisasi. Arti yang bermain adalah hati gitu Pak. Kira-kira begitu kali Pak. Gitu ya. Ya pemahaman saya. Karena bahasanya sangat berat banget nih Pak Mas. Oh iya berat. Nah. Berat kalau diangkat pakai ini. Yang terpenting adalah dalam kehidupan itu ada tadi yang disebut ada 4: sabar dalam musibah, sabar dalam kesulitan, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan. Itu aja yang perlu dilakukan setiap hari dengan hati yang tulus dan hati yang tulus karena Allah Ta'ala gitu kira-kira Pak. Gitu ya. Sabar itu apa? Iya Pak. Sabar itu apaan? Sabar itu adalah menerima kenyataan yang ada dalam kehidupan Pak. Karena kehidupan itu kan setiap hari berubah-berubah Pak. Sabar itu sebenarnya hakikat bahasanya itu mengikuti prosedur, mengikuti proses. Dilogikakan seperti petani menabur benih padi, kemudian sampai tumbuh, kemudian ditanamin atu-atu, baru sampai dia berbuah sampai tua, kemudian dipanenin, setelah itu dikeringin, kemudian digiling jadi beras. Apakah lantas tujuan kita untuk bertani itu nyampe di berasnya, atau nyampe hanya di padinya, atau nyampe di meja nih, kan gitu. Nah ini butuh kesadaran, butuh butuh aktivitas berpikir supaya kita nggak selalu mengakui diri, mengakuisisi kita sok tahu dah, kita tahu tentang semuanya, begitu. Bahaya kalau kita udah merasa tahu semuanya, udah selesai dah proses. Iya Pak. Oke deh Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Insya Allah berkah Pak Yusuf. Amin. Belajar terus. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Amin. Baik. Adikku di mana nih, nggak pernah nongol? Wah, posisinya masih jauh Pak. Jauh ya? Oh, oke deh. Mantap. Oke. Lanjut. Gimana nih kesimpulannya nih? Yang nyantol yang mana nih? Yang nyantol yang mana nih? Sebelumnya saya minta maaf Abah atas keterbatasan kepemahaman saya, keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Jadi yang tadi saya tangkap itu semuanya menarik, dari yang Jaya Abid sampaikan, terus dari Ustaz Rusti Mubarok sampaikan, semua menarik. Ada tadi satu, sebenarnya kalimat itu sudah umum gitu, sudah gamblang, kalimat sedia payung sebelum hujan gitu kan. Jadi dari apa yang sudah saya jalankan itu memang benar, jadi nggak hanya sekedar terbentur di ilmu pengetahuan di mana sedia payung sebelum hujan, padahal yang kita butuhkan di kedepannya itu bukan payung, kadang-kadang gitu Pak. Seperti contoh tadi kayak kita tahu udah mau hujan nih, terus kita sedia payung, kita bawa kendaraan motor, ternyata pakai motor itu nggak bisa bawa payung, seperti itu Pak. Jadi sering terjebak juga saya di kalimat pasrah, semua sudah diatur sama Allah gitu kan. Nah ternyata
itu memang diperlukan, begitu Pak. Terus pentingnya perencanaan ya. Iya Pak. Baru kemudian memaksimalkan potensi pelaksanaan pengetahuan yang udah didapat dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kan begitu. Nah, disitulah nanti akan ketemu bahwa hasil proses tidak mengkhianati proses, kan begitu. Namun berpikir seperti ini bukan pekerjaan orang-orang yang nggak belajar, karena berpikir seperti ini butuh kecerdasan ya, butuh waktu untuk memintal kata, butuh waktu untuk mengaplikasikannya, butuh waktu untuk menyimpulkannya, sehingga nanti dalam proses perjalanan lanjutan itu akan betul-betul menemui sesuatu yang kita harapkan di situ. Kita seperti yang tadi dalam proses kita kerja buat apa nih? Misal ini ya, kalau kita kerja buat cuman dapatin duit, maka banyak tujuan-tujuan yang lain yang akan terabaikan di situ. Karena apa? Kalau kita hanya kerja dapatin duit, maka proses ini tidak akan membuat kita matang, kita kehilangan sense of belonging terhadap pekerjaan tempat kita kerja. Kita akan menemukan titik kebosanan, kita menemukan ketidakistiqomahan. Tapi kalau kita dalam proses pekerjaan ini kita jalanin, kita akan menemukan fenomena-fenomena sense of belonging lah, soul of belonging deh. Karena di situ ternyata nanti ada kesadaran bahwa pekerjaan ini menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga kita, untuk memuliakan anak dan istri kita. Maka dalam kesadaran lanjutannya kita berpikir, Tuhan gak kasih aku duit langsung, tapi melalui utusan-utusannya yang kita sebut perusahaan tempat kita kerja, kan begitu. Sehingga sikap kita kepada Sang Maha Pencipta untuk tempat kita kerja apaan nih? Maka muncullah loyalitas kerja, aktivitas yang tidak harus disuruh pun kita melakukan begitu begini kan gitu. Nah, disitulah asiknya ketika kita punya kesadaran dalam menggali terus pengetahuan dari potensi pekerjaan, rutinitas-rutinitas yang kita lakukan itu, dan punya kecerdasan untuk meningkatkan tujuan yang lebih besar dari sebelumnya. Emang kalau udah punya duit untuk dirinya sendiri? Kan enggak. Kan begitu. Kalau udah punya duit banyak, keluarga udah pada sejahtera ukurannya seperti apa nih? Kan terus berkembang. Dulunya yang nggak punya rumah pengen punya rumah, udah punya rumah pengen punya motor, udah punya motor pengen punya mobil udah agak bututan dikit mau ganti yang baru, dan seterusnya. Pokoknya nggak punya keinginan untuk ganti istri kan gitu, karena istri udah butut kan gitu. Nah, masa harus ganti istri kan gitu, tukar tambah kali ya. Nah, disitulah disitulah pentingnya kita selalu menganggap bahwa kita harus belajar. Orang-orang yang masih belajar kan berarti dalam bahasa sakleknya kan kita selalu merasa bodoh kan gitu. Karena di situ terlalu banyak pengetahuan sesuatu yang nggak kita ketahuin. Kan udah jadi formulasinya kan di dalam alif lam mim itu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang menemukan ketentraman hati itu adalah tipikal orang-orang yang selalu mengakui adanya sesuatu yang tidak diketahui. Kan gaib, belum kita ketahuin. Kalau udah kita ketahuin maka nggak gaib lagi. Nah, gaib setiap orang beda. Satu orang mengatakan bahwa ini musibah, bagi yang lain ini berkah. Kan begitu. Ya misal tukang tambal ban, bagi yang naik motor ban kempes musibah deh, tapi berkah buat tukang tambal ban kan begitu. Nah, itu teorinya Yayabit nih, derita bagimu berkah bagiku kan gitu. Akhirnya motivator kan jalan terus kan begitu. Nah, di situ insya Allah dengan
terus belajar, kita bisa lebih lapang untuk menerima kenyataan hidup setelah kita mengobservasi diri, kita pemaksimalan energi, kita pembenahan di sektor yang kita jalanin ini, kita bisa menemukan ending-ending yang lebih indah, lebih membawa manfaat buat banyak orang, tidak hanya untuk keluarga doang, kan begitu. Karena kita hidup kita hidup tidak hanya di bumi tapi juga di dunia. Urusan dunia itu urusan yang jauh lebih luas, udah kaitannya dengan rahmatan lil alamin, kan begitu. Karena kaitan ini nanti ada jembatannya yang hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam itu. Ini jembatannya, kan begitu. Nah, konsep ini harus dipahami secara intelektual, secara emosional, perasaan-perasaan kita, dan secara spiritual tentang bagaimana kita merespon ini, tentang proses penciptaan Tuhan, bagaimana apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pengabdian kita ke Sang Maha Pencipta ini apaan sih, pengabdian kita untuk bumi apaan sih yang kita udah lakukan, pengetahuan untuk lingkungan kita bagaimana, semacam itu ya. Oke, ada lagi? Antara cukup, Pak. Oke, terima kasih, Mak. Salam buat adikmu. Salam buat Baik, adikmu. HP-nya nggak perlu dibuang ke got ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam, Pak Buyung. Gimana? Gimana? Kemungkinan kesimpulan dari saya sedikit, Pak. Apa yang sudah dipaparkan oleh Yai Abid dan Yai Mubarok juga Abah tadi sebentar ini, bahwasanya esensi tentang pengetahuan yang sudah saya pahami, pada kenyataannya, Bah, terkadang jujur masih terbentur di kerangka antara pikiran dan hati saya, Bah. Terhadap yang saya temukan, yang harus sajikan suatu hari yang Abah bilang tadi, yang terbagi 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi saya tetap berusaha, tetap fokus yang tanamkan di dalam hati saya, Bah, bukan di pikiran saya, Bah. Nah, melalui pembuktian-pembuktian yang sudah saya alami dan jalankan tentang sebuah pengetahuan yang sudah saya serap selama ini, saya temukan bahwa untuk menjadi manusia beneran itu saya harus kembali ke basic awal, Bah, gitu. Artinya bahwa untuk mengenal diri kita sendiri, ya start pointnya adalah diri kita sendiri, saya sendiri gitu, Bah. Jangan terus berusaha menepis hal-hal yang dapat menggelapkan hati saya, Bah. Kemudian pengakuan atas kejujuran yang masih belum bisa saya buang jauh-jauh adalah itu yang menjadi PR saya sekarang, Bah. Artinya saya senantiasa masih membungkus, masih berusaha fokus, Bah. Dan selalu saya bertekad ke depannya, Bah, harus menjadi lebih baik dari kemarin, Bah. Pak Buyung, cuman monyet yang bilang susah jadi manusia loh. Iya. Kan ada tuh di belakang, kan ada di belakang truk biasanya gitu, ada tulisan, ada monyet ngeliat orang terus tulisannya begini, susah jadi manusia, kata monyet kan gitu. Nah? Ya terus, Pak. Ya? Ya terus, Pak, terus. Nah, terus esensi manusia Ya, itu menarik, Pak. Ya menarik itu, Pak. Ya terus. Iya kan? Diparkir. Makanya begini, Abah beberapa kali mengingatkan bahwa orang-orang berilmu akan jauh lebih berbahaya, mungkin ya, ilmunya sangat meragukan bila dia tidak menguasai ilmu logika. Ya.
Karena kalau kita nggak bisa ngelogikain sesuatu yang kita ketahuin, kita sulit mengaplikasikannya. Ketika tadi tema bawa payung sebelum hujan, kita tahu ini mudah mendung nih, pasti butuh payung. Tapi kita nggak bisa melogikakan, nggak menggunakan logika kita, maka kita pesan dari pengetahuan itu kita bawa letterlux. Kita pakai payung naik motor. Terus yang menarik lagi nih orang bawa mobil, udah pasti biar hujan, biar panas sudah aman dah. Tapi dia bawa payung dan dia buka itu payungnya di dalam mobil. Oh, kan lucu kan gitu. Karena dia nggak bisa melogikakan bahasa pengetahuannya. Di situ. Agak cerdas dikit dia pakai jas hujan, pakai mobil lagi. Kan keren gitu. Karena logikanya nggak dijalanin. Makanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, sampai ketemu afala tashkurunnya itu PR jadi kita. Sebenarnya di situ. Kan begitu. Ya, bahasa ini keluar memang susah jadi manusia kata monyet itu karena definisi yang disampaikan oleh Imam Ghazali, manusia itu hewan yang bicara kan gitu. Yang lainnya kan nggak bisa bicara kan gitu. Makanya Abah tertarik di era Pak Harto dulu ada menjadi manusia Indonesia seutuhnya kan gitu. Nah ini yang jadi PR itu manusia aja gimana, apalagi manusia Indonesia nih. Puyeng dah kita. Nah, gitu. Saudara iparmu gimana nih? Kok nggak nongol hari ini? Kayaknya tadi saya WA dia lagi sakit, Pak. Dia sering kambuh sekarang, Pak. Iya. Pak, dia kadang 2 jam sekali itu harus suntik insulin, Pak. Begitu ya. Iya, Pak. Suruh Saya share tadi link zoomnya sama di rapatnya, tapi contohnya satu aja, Pak. Mungkin sakit saya rasa. Pakai selang gas apa, Pak? gitu ya. Iya. Suruh telepon Tapi itu bukan, Mbak, itu adalah satu esensi saya itu harus disirkulasikan, Mbak. Katanya itu begitu supaya nggak mampet harus sirkulasikan gitu, Mbak. Jadi ketika saya menemukan orang-orang tuh yang saya bawa kadang-kadang ya tetap aja di otak saya tuh anur dan al-ghribi, Pak. Gitu ya. Emang ada apaan sih? Iya, Pak, betul. Anur mah tempat Ya. sampah kan gitu. Ya. Al-Maribi tempat penyiksaan, katamu kan begitu. Ternyata, Pak. Oke deh. Oke, terima kasih Bapak Boyo. Bisa dilanjut yang lainnya. Sama, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai senior anu. Jadi ini informasi tambahan buat yang lainnya juga. Ketika ada dialog pasti nanti ada solusi-solusi lain, ada data-data lain yang mungkin akan memenuhi di pemahaman yang didapat. Lanjut siapa nih? Anut berapa orang nih? 12 orang, Mbak. 12 ya? 12, Mbak. Lanjut. Siapa nih? Baujan. Abang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abah Ujang kelihatan Abah. lebih muda 10 tahun dah. Alhamdulillah, amin. Ini Abah dari kejadian musibah itu Abah yang saya dapat gitu nangkep. Memang musibah itu kejadian yang paling gak enak. Mungkin ini udah umum semua manusia gitu Bah kali ya. Cuman di sini berhubung kita belajar gitu, alhamdulillah. Jadi musibah itu jadi anggap baik gitu, ada positifnya karena di situ kan ada penyerahan, ada doa gitu Bah. Nah bersyukurnya kita belajar ngaji itu ya itu Bah. Itu aja Bah yang saya dapat hari ini. Nah, jadi harus dikasih garis bawah nih Mbak Ujang, bahwa musibah Ya. itu kenyataan yang terjadi. Betul Yang Bah. biar orang hidup, orang mati punya potensi dapatin musibah itu. Tidak lantas menyebutkan bahwa bahwa musibah itu bermakna yang negatif-negatif. Itu secara budaya ya, kebiasaan masyarakat begitu. Betul. Tapi kalau pelan-pelan kita mahamin, ada bahasa yang mungkin lebih relevan kita sampaikan ketika berhadapan dengan situasi seperti itu atau ketika menyaksikan sesuatu yang terjadi seperti itu. Insya Allah itu membawa kita lebih damai, nggak salah mengidentifikasikan sesuatu kan gitu. Gitu. Iya betul banget Bah. Itu untuk saya pribadi ya, itu bersyukurnya kita ada di sini, ada kayak itu yang bimbing, terus di Armagi ada Abah gitu kan. Ketika dapat musibah gitu, insya Allah agak ini bisa ininya gitu sedikit lah Bah. Bab musibah ya Abid loh. Bab musibah tadi ya Abid loh. Tapi saya dapatnya dari Abah tadi yang saya ini, yang saya dapat gitu ya. Emang dari pihak Gaibit apa nih yang 4 dijelasin itu, cuman saya nangkapnya pas Abah ini, pas Abah bicara gitu loh Pak. Oke deh ya Abah Ujang, terima kasih. Bisa dilanjut yang lain, insya Allah berkah Abah Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bah. Siapa sih? Mas Tony dulu deh sering ngomong. Aku berdua. Aduh. Ayo Bang Ibung. Assalamualaikum Mbak. Amin, waalaikumsalam. Kesimpulannya tadi yang saya dapat tentang sabar Mbak. Gimana? Jadi kalau kita sabar itu kita harus menerimanya dan mengikuti semua apa yang dikasih sama Allah Mbak. Terus? Itu aja Mbak. Gitu aja. Nah, tambahin ya. Jadi berusaha untuk menerima apa yang kita dapat dari Allah melalui orang-orang atau sesuatu yang menjadi jalan turunnya itu. Harus ditambahin itu supaya kita nggak lupa bahwa sesuatu itu nggak langsung tahu-tahu ada proses, ada prosedur. Jadi Ya, yang disampaikan Yai Husni Mubarak tadi ada prosedur di sana, dan di situ melibatkan sesuatu atau melibatkan orang lain. Nah, itu pemaknaan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Rahman Rahim Allah itu tidak lantas turun ada gitu aja, tapi ada orang-orang atau siapa utusan-utusannya yang diperankan untuk menyampaikan sesuatu itu ke kita. Jadi ada ungkapan terima kasih untuk hablum minan nasnya, hablum minal alamnya juga terlibat pengakuan dan terima kasih, baru hablum minallah di alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kira-kira lebih cerdas. Siap Mbak. Oke, Bang Ipung.
insya Allah berkah. Assalamualaikum. Boleh dilanjutin. Siap, siap. Waalaikumsalam. Amin. Apa yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Amin. Waalaikumsalam Bang Gode. Gimana Bang Gode? Ini mohon maaf Pak, sebelumnya ini saya baru ikut gabung nih tadi habis pulang dulu sebentar, jadi kelewat nih Pak, ada yang kelewat banyak nih Pak. Nah, kira-kira Yang tadi terakhir yang apa? yang nggak kelewat itu yang- yang mana nih? Yang nyantol yang mana nih? Iya yang terakhir tadi itu yang Abang bilang payung sama berproses sama pengetahuan tuh Pak. Terus yang Iya. disimpulkan yang mana nih? Kalau yang saya simpulkan yang berproses sih Pak, ya memang terus berproses aja gitu Pak, sama pengetahuan Pak. Karena banyak yang kita ketahuin tapi lebih banyak lagi yang belum kita ketahuin gitu, terus belajar gitu Pak. Oke deh. Begitu ya. Iya Pak. Tambahin lagi Bang Gode. Memperbesar Apa, Pak? tujuan. Memperbesar tujuan. Oh siap Pak. Jadi sesuatu itu terkait dengan takarannya. Kalau mikir kita kecil, dapatnya kecil-kecil. Oh Mikirnya harus gede. Tapi Siap, bukan siap, Pak. tapi bukan kepikiran loh. Beda. Mikir bukan beda dengan kepikiran. Gitu ya. tapi perbesar tujuannya Pak. Iya, berbesar tujuannya. Kalau hari ini kita bisa makan untuk 5 orang misal, untuk keluarga kita sepenuhnya, apa nggak pengen bisa kasih makan untuk beberapa orang lainnya di luar keluarga kita, misalnya begitu. Jadi kita akan menjadi jalan turunnya Rahman Rahim Allah untuk yang lainnya juga, yang berkaitan dengan rezeki, yang berkaitan dengan penghasilan gitu. Insya Allah kalau pola itu kita terapin, hidup nggak ada sepinya. Kita selalu bernuansa, berpikir lebih luas, berpikir lebih jauh lagi, nggak melulu mikirin istri anak lalu mati, kan begitu, nggak begitu doang. Jadi kalau udah bisa nyukupin keluarga, maka kembangkan 1-2 potensi berapa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari penghasilan yang kita dapat. Itu sebagai ekspresi terima kasih kita atas proses turunnya Rahman Rahim Allah melalui apa dan siapa tadi. Begitu, melibatkan dalam proses. Insya Allah proses ini tidak akan mengkhianati hasilnya, nggak akan mengkhianatin proses, kan gitu. Oke Bang Kode, insya Allah berkah. Bisa dilanjut. Oh siap Pak. Makasih Pak. Nah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Assalamualaikum Abah. Amin. Waalaikumsalam. Sehat Abah? Alhamdulillah. Gimana nih? Masih Alhamdulillah Abah, sehat Abah. Kalau saya yang saya tangkap ya banyak terus belajar, menerima ketentuan Allah yang sudah ditetapkan, terus sama banyak masih yang belum kita ketahui di sana Abah, belajar. Gini. Siapa ini jenenge? Siapa namanya? Kurniawan Abah. Kurniawan. Gini. Nggak lantas kita ngomong bahwa sesuatu itu ketentuan dan ketetapan loh. Karena kalau itu jadi rumusan yang negatif, yang negatif itu membuat kita lemah dan kita menjadi orang-orang yang nggak berkembang. Coba begini, coba logika ini dipakai. Ketika kita jadi karyawan, ya kita ketika jadi karyawan, misal ya,
Dalam kerja Iya, Pak. kita selama 1 bulan, penghasilan kita berapa kira-kira? 5 juta, 7 juta. Jadi karyawan di perusahaan. Gimana, Pak? Misal begini ya, kita jadi karyawan di perusahaan. Sebulan kita gaji berapa? Ya segitu, Pak. Ya anggap aja 5 juta 7 juta ya. 5 juta 7 juta. Terus, nah ini ada terusannya. Apakah kita bisa menyebutkan bahwa ya Allah, terima kasih telah Engkau tetapkan penghasilanku sebulan ini 7 juta. Apakah kita nganggap bahwa 7 juta itu ketetapan Allah? Enggak juga, Pak. Enggak juga kan? Kalau pengen penghasilannya banyak, maka kerjanya ditambah. Kan begitu. Jadi bahasa ketentuan dan ketetapan Allah ini kalau salah penafsirannya, maka kita nggak jadi orang yang berkembang. Tapi yang pasti ketentuan dan ketetapan Allah itu ketentuannya begini, orang dipastikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti mati. Semua yang punya napas pasti mati. Itu ketentuan. Iya toh. Cuman kapan waktunya kan nggak ngerti. Nah, untuk waktunya inilah wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi enggak juga begitu. Coba terjun bebas dari lantai 12 begitu. Mati kan? Nah, disitulah kalimat ini coba coba dipikir ulang supaya tidak membuat kita nggak berkembang. Bahwa ketentuan ketetapan Allah ini ada sesuatu yang kita masih dikasih kewenangan untuk merubahnya sebenarnya. Kalau mau, kan begitu. Paham ya maksudnya ya? Disitulah dibutuhkan perencanaan. Perencanaan ini muncul karena kita punya tujuan nih. Tujuan kita seberapa sih? Jangkauannya sejauh mana? Nah, kalau pengen tujuannya lebih gede, maka perencanaannya dan proses-prosesnya ini pun akan kita benahin terus dengan bekal pengetahuan. Ini yang harus dipahamin. Jadi kita nggak monoton begitu-begitu doang, dari waktu ke waktu cuman begitu aja, kan gitu. Makanya pengkalkulasiannya itu gunakan akalmu untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui untuk menuju pada tujuan besar kita. Sementara tujuan kita kan terus berkembang. Gitu. Misal yang tadi Bang Konde setelah mendapatkan tingkat kesejahteraan hari ini dengan bulan depan bisa jadi berubah. Iya, Pak. Karena definisi sejahtera pun masing-masing orang beda. Bagi yang nggak punya rumah, sejahtera, aku akan sejahtera bila aku punya rumah. Bagi yang sudah punya rumah, aku merasa sejahtera bila aku punya kendaraan. Bagi yang belum beristri, aku akan merasa sejahtera bila aku punya istri. Bagi yang punya istri, aku akan sejahtera bila istriku nggak bawel, kan begitu, nggak cerewet, nggak begini kan gitu. Kan begitu. Nah, tingkat kesejahteraan ini apakah kita kunci dengan wallahu ala kulli syai'in qadir? Nggak bisa dong. Kan dirimu yang dikasih gaya untuk mengobservasi diri. Aku nggak akan merubah nasib satu kaum bila kaum itu nggak merubahnya sendiri, kan begitu. Nah, disitulah kita dikasih kewenangan wallahu ala kulli syai'in qadir itu dalam sifat. Dirimu mau nggak mengupayakan kesejahteraanmu versi yang engkau inginkan berdasarkan tujuan yang kita punya. Ini yang jadi PR kita nih. Nah, untuk mendapatkan suplai nutrisi suplai nutrisi rezeki yang lebih, maka tujuannya harus lebih gede.
seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari rezeki yang berupa duit itu yang kita dapat setiap bulannya, setiap harinya atau setiap minggunya. Begitu. Makanya diajarkanlah oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Aku sendiri loh yang ngomong. Melalui Rasulullah kita jadi tahu dengan cara berbagi, dengan cara memberi dengan gembira, yang diterjemahkan dengan sedekah, infak, dan zakat. Begitu. Ini butuh kecerdasan, dan dalam prosesnya kita akan dibimbing untuk menemukan kelapangan-kelapangan hati ketika melakukannya. Nah, hasil yang awal yang bisa kita terima adalah respon kita setelah kita mendapatkannya apa nih? Berterima kasih, dada lega, hati berbunga-bunga, pikiran enteng. Kalau bahasa minggu kemarin itu, dirimu kepalamu akan ringan ketika dompetmu berat, kan begitu. Nah, kan gitu. Iya kan? Kata Yabut kan begitu. Dirimu akan kepalamu akan ringan ketika dompetmu berat. Dengan demikian juga sebaliknya, kepalamu akan berat ketika dompetmu ringan, gak ada isinya, kan begitu. Nah, maka tujuannya harus terus dikembangkan, kejujurannya ditingkatkan untuk mengakui siapa saja dan apa saja yang terlibat dalam prosedur turunnya Rahman Rahim Allah melalui apa-apa itu yang kita sebut. Nah, ini PR nih, gitu. Terus di situ nanti ada observasi lanjutan. Ketika pengetahuan ilmu itu kita dapat, jadi pengetahuan kita olah, kita terapin, baru kemudian akan mendapatkan pengetahuan baru sambil jalan untuk ke depan itu. Insya Allah itu akan memicu potensi kita berpikir di basic, afala ta'qilun, afala tatadakkarun, afala tashkurun. Afala tatadakkarun itu bukan kita mengingat-ingat yang bagaimana, enggak. Kemarin aku ngelakuin begini, hasilnya begini nih, masa kita lakuin lagi? Oh baik nih, kita jalan lagi, kan gitu. Oh nggak baik nih, kita nggak jalan lagi, disitulah. Nah, itulah prosedur yang nanti membawa kita pada ketentraman hati, yang definisinya adalah takwa. Dalam beberapa ilmu pengetahuan, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Larangan yang bagaimana? Sebenarnya bukan sesuatu yang dilarang-larang begitu, enggak. Kita terjemahkan dengan bahasa diri kita aja deh. Sesuatu yang kita lakukan setelah kita dapat pengetahuan begini, kok begini ya? Nah, ya jangan dijalanin, kan begitu. Maka jalankan yang lainnya untuk mengobservasi, menemukan kesimpulan baru untuk menjangkau pada tujuan yang lebih gede. Begitu caranya. Oke? Ini berlaku buat yang lainnya biar nggak monoton, kan begitu. Masa dari zaman bahula sampai zaman begini presiden udah ganti sekian kali, hidup masih begini-begini doang, malah cenderung menurun. Gigi udah pada ompong, rambut pada putih, pusingnya masih terus begitu-begitu doang, kan gitu. Oke. Terima kasih Abah. Oke, terima kasih. Sama-sama Abah. Insya Allah berkah ya, Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Gimana, Jen? sehat selalu ya, Abah. Amin. Yang pertama, Jejen selalu bersyukur sampai detik ini, malam ini Jejen masih berada dalam bimbingan Yai Ibnu, khususnya Abah. Alhamdulillah, Bah. Selalu Jen meningkatkan rasa syukur itu, Bah. Terus Jen selalu selalu memperbesar berproses tujuan hidup yang lebih baik, Bah.
Jadi nikah Jen? Hah? Jadi nikah? Ya doain aja Pak. Katanya ada janda sebelah. Oh ada isu. Katanya ada janda sebelah yang dilirik. Ya, doain aja Pak. Ntar ada undangannya buat apa khusus spesial. Jadi dalam berproses belajar di An-Nur, khususnya belajar di apa gitu kan ya, yang selalu hidup lebih baik Pak, terus berproses lebih baik, gitu Pak. Gitu ya. Apa ya, dengan seiringnya waktu, jika Jejen sedang dalam berproses ini dengan bimbingan Abah Yai Ibnu di sini yang selalu 24 jam Mama Jejen, atau Jejen merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara Jejen memandang, hidup, bisa jadi Jejen sudah masuk ke tahapan telah menemukan jati diri ini Pak, jati diri Jejen yang sebenarnya. Ya setidaknya Jejen bisa memegang salah satu gitu kan ya, yang apa yang Abah sampaikan, Yai Ibu sampaikan, yang dengan bahasa seperti ini Bah, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, kira-kira seperti itu Bah. Ketika Jejen udah mengenal diri sendiri, ya insya Allah Jejen mengenal siapa Tuhan Jejen, ya Allah gitu Bah. Nah di dalam sebuah kalimat itu insya Allah Jejen selalu beriadokan dalam setiap hembusan napas Jejen, setiap aktivitas, pokoknya itu di situ Jen tidak lepas dari sebuah kalimat itu Pak. Ya khususnya cinta yang paling pertama dan paling penting ternyata adalah diri sendiri gitu Pak. Cinta yang sehat yang membuat mulai menyayangi diri sendiri, baik dari segi tubuh, jiwa, dan pikirannya Jen. Seperti itu Pak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, waalaikumsalam. Ada yang perlu diingat Jen, dalam cerita apapun Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sikap Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi apapun yang dilakukan tidak pernah untuk dirinya sendiri. Nah ini butuh kecerdasan, kapan waktu itu kita pakai, kapan potensi yang lain kita kembangkan. Dah, oke deh, insya Allah manfaat Jen. Bisa dilanjut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bah. Ini kayaknya udah habis stoknya Bah. Udah habis ya? Oke deh. Iya. Lengkap ya? Ada Ustaz David. Oke, untuk anak-anak Kabah, untuk para Yai Ibnu, Yai Abid, sama Yai Husni Mubarak, insya Allah malam ini silaturahmi kita, kajian kita bisa memberikan sesuatu yang mampu mendorong potensi yang kita punya untuk menjadi orang-orang yang lebih terbuka hati, terbuka pikiran, terbuka mata tentang diri secara dohir, diri secara batin, tentang bagaimana kita menempatkan posisi dalam keluarga, dalam lingkungan, bagaimana kita bersikap untuk bumi, bagaimana kita bersikap untuk dunia atau di alam semesta raya ini, dan bagaimana sikap kita kepada Sang Maha Pencipta. Insya Allah apapun yang Abah sampaikan adalah bentuk cinta Abah untuk anak-anak Abah, dan tidak sedikit pun Abah punya perasaan menggurui, tidak sedikit pun Abah merasa lebih tahu. Semua mengalir, dan insya Allah ini yang menjadi bekal Abah untuk terus mengembangkan potensi diri dan terus belajar supaya bisa menemukan formulasi-formulasi bagus bagaimana caranya kita bisa menjalankan potensi
muamalah ma'al makhluk, muamalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Tak lupa Abah sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah ucap atau salah sikap. Namun bila pun itu ada bahasa yang sulit dipahami, ya mungkin itu bentuk kelemahan Abah ya dalam menyampaikan bahasa yang keluar hari ini. Namun insya Allah bila mau berpikir maka definisi akan didapatkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dari Abah kembalikan untuk pembawa acara, dan terima kasih untuk semuanya yang masih mau bergabung. Sebelum Abah akhiri, Abah minta kerelaannya untuk berdoa bersama supaya saudara-saudara kita yang dalam posisi bahasa yang paling fleksibel itu, kalau masalah itu sulit dibahasakan. Kalau musibah kita udah terdistract untuk mengatakan bahwa musibah itu sesuatu yang negatif-negatif. Tapi oke deh, kita mulai membicaki untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dalam bentuk kesulitan fisik ya, kendala fisik, kendala ekonomi, kendala komunikasi, kendala dengan suami istri, dengan anaknya atau dengan kehidupannya, ataupun mereka yang berkendala tentang dirinya sendiri, untuk mendapatkan kelapangan dan menemukan hikmah yang lebih supaya menjadi orang-orang yang lebih bersyukur. Abah minta kerelaannya satu untayan Fatihah yang nanti hadiahnya untuk yang tadi Abah sebutkan. Liridhallahi lahumul Fatihah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.